Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bihi wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Walhamdulillah, di kesempatan ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk tafaqquh fid din, menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama yang merupakan kewajiban yang dibebankan atas setiap muslim maupun muslimah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, bahwasanya menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban yang dibebankan atas setiap muslim, demikian pula dengan muslimah. Dan termasuk hal yang dimaklumi bahwasanya seluruh ibadah yang akan dilaksanakan oleh si hamba yang merupakan maksud, tujuan dan hikmah penciptaannya itu mesti dilandasi dengan ilmu. Dan tanpa dilandasi dengan ilmu, maka bisa kita pastikan ibadah tersebut tidak akan terlaksana dengan baik sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Olehnya, siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang mendapatkan kesempatan untuk belajar, untuk menuntut ilmu dengan berbagai media yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuknya, maka hendaknya dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan dia sia-siakan kesempatan tersebut. Sebab dengan itulah ibadah-ibadah yang akan dia laksanakan itu akan terwujud, terlaksana dengan baik dan benar. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali di pelajaran Al-Fiqhul Muyassar di kitab Siyam, dan kita telah masuk di bab yang ketiga, atau dengan kata lain, ini adalah pertemuan yang ketiga terkait dengan bab yang ketiga. Dan seluruh pertemuan kita itu, ini adalah pertemuan yang ke-12 atau sesi yang ke-12. Dan kita di bab yang ketiga ini masih di pembahasan yang pertama, yakni yang terkait dengan mustahabbat as-siyam, hal-hal yang dianjurkan, hal-hal yang ditekankan, disunnahkan bagi mereka yang sedang berpuasa ataupun yang telah melaksanakan ibadah puasa atau yang akan melaksanakan ibadah puasa. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan sampai poin yang kelima. 6. Dan insyaallah kita akan masuk ke poin yang ke-6. Ya. Poin yang ke-6, qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan merahmati beliau,
al-iktsaru minas sadaqati wa tilawatul qur'ani wa tuftirus sha'imin wa sa'iri a'malil bir. Poin yang keenam dari hal yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak sedekah. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran. Demikian pula memberikan hidangan berbuka puasa bagi mereka yang sedang berpuasa, serta amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Semua ini berdasarkan hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya beliau radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan dalam masalah kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau paling dermawan ketika berada di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Tatkala beliau bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan adalah Jibril itu mendatangi dan berjumpa dengan beliau setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Qur'ana. Jibril mengajarkan Al-Quran dan Nabi menerima pengajaran tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala bertemu dengan Jibril itu paling tinggi semangat beliau dalam hal kebaikan dibandingkan dengan angin yang berhembus. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini poin yang keenam, di mana di sini penulis hafizahumullah taala menganjurkan kita untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Dan secara khusus di siang hari tatkala kita sedang berpuasa. Apa di antara amalan kebaikan tersebut? Beliau memberikan contoh al-iktsaru minas shadaqah. Memperbanyak yang namanya bersedekah. Nah, dan sedekah ini adalah salah satu amalan yang terbaik. Salah satu amalan yang agung, yang memiliki keutamaan yang luar biasa, sebagaimana banyak disebutkan dan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sejumlah hadits beliau. Di antara keutamaan daripada bersedekah seperti yang Nabi sebutkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza. Bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu tidak akan mengurangi yang namanya harta benda. Dan tidaklah seorang hamba itu pemaaf, mudah memaafkan, kecuali Allah akan meninggikan dia, memuliakan dia, dan membuatnya berwibawa. Jemaah sekalian, kata Nabi, ma naqasat sadaqatun min malin. Ternyata sedekah itu tidak mengurangi yang namanya harta benda. Walaupun secara zahiriyah, secara lahiriah, orang yang bersedekah pasti akan berkurang harta bendanya. Akan berkurang secara lahiriah. Atau nominalnya pasti akan berkurang. Punya uang 100.000,
disedekahkan 10.000 tinggal 90.000. Dari sisi nominal pasti berkurang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Mana qasat sadaqatun min malin." Ternyata sedekah tidak mengurangi sama sekali harta benda. Kenapa sampai demikian? Sebab setiap kali seorang hamba itu bersedekah, dengan sedekah apa saja, maka niscaya Allah akan menggantinya dengan ganti yang jauh lebih baik. Allah akan menggantinya dengan ganti yang jauh lebih baik. Ingat bahwasanya malaikat itu mendoakan mereka yang bersedekah. Apa doanya malaikat? Allahumma a'ti munfikan khalfan. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak, berikanlah orang yang bersedekah ganti dari apa yang telah mereka sedekahkan. Dan ini yang menyebabkan bahwasanya harta tersebut hakikatnya tidak berkurang, bahkan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dari harta yang daripada harta yang dia telah sedekahkan, dan harta yang tersisa dari apa yang telah dia sedekahkan. Bahkan Allah menjaga harta tersebut. Allah berikan keberkahan, dan itu adalah keuntungan yang luar biasa. Itu adalah keuntungan yang luar biasa. Nah, belum lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dari setiap amalan ibadah termasuk sedekah, itu akan dilipat gandakan dari 10 sampai kepada kelipatan 700 sampai kepada kelipatan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Banyak sekali keutamaan daripada bersedekah. Nah, kemudian di antara keutamaan yang lain jemaah sekalian, khususnya pada hari kiamat, mereka ini orang yang bersedekah termasuk salah satu daripada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat, sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu terkait dengan sab'atun yuzilluhumullahu fi yawman la zilla illa zilluh. 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat, yang mana ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang disebutkan adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah. Fa akhfaha. Dia sembunyikan sedekahnya tersebut. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Sampai-sampai sedemikian tersembunyinya dan rahasianya sedekahnya, Nabi gambarkan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah dikeluarkan, apa yang telah disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, dan masih banyak keutamaan sedekah yang lain jemaah sekalian. Nah, dan di sini kita tidak akan sebutkan semuanya, sebab terkait dengan masalah sedekah, keutamaan, hakikat dan seterusnya, ini dibahas tentunya di pembahasan khusus mengenai masalah sedekah. Di sini kita hanya sekedar mengisyaratkan amalan yang dianjurkan. Amalan yang dianjurkan. Nah, termasuk sedekah yang dianjurkan di bulan Ramadan, khususnya di siang hari atau menjelang buka puasa, adalah memberikan hidangan buka puasa untuk mereka yang sedang berpuasa. Ini termasuk hal yang luar biasa. Nah,
Dan hadits yang disebutkan di sini sebagai dalil itu menyebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ini sebenarnya beliau adalah seorang yang miskin. Ya. Kalau ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kaya, maka ini perlu dikoreksi. Sebab kenapa? Memang beliau dulu kaya ketika beliau berdagang. Nah, ketika beliau berdagang, memperdagangkan perdagangan Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi pasca beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, diperintah oleh Allah untuk berdakwah, maka tidak ada kesempatan lagi ketika itu. Nah, tidak ada kesempatan lagi ketika itu. Nah, dan kita akan dapatkan dalam sejumlah hadits yang menggambarkan bagaimana sederhananya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari kesan mewah. Jauh dari kesan mewah. Bahkan yang kadang kita dapatkan kesannya miskin. Seperti hadits yang telah kita sebutkan kemarin, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunnat tatkala beliau masuk ke rumah istrinya dan tidak mendapatkan makanan, maka beliau pun berpuasa. Beliau pun berpuasa. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau ajwadun nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kalau masalah kebaikan, beliau yang paling tinggi semangatnya. Dan beliau paling dermawan. Kedermawanan beliau semakin nampak, semakin bertambah. Kapan? Ketika di bulan Ramadan. Dan ini adalah peringatan untuk kita yang mengaku sebagai umatnya, mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaku meneladani beliau. Nah, dan kita meneladani, mencontoh beliau pada semua sirah kehidupan beliau. Pada semua sirah kehidupan beliau. Sebab semuanya adalah kebaikan. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat uswah. Yang uswah ini disifati dengan hasanah. Semuanya kebaikan. Nah, termasuk adalah apa yang beliau contohkan. Nah, apa yang beliau contohkan dalam masalah bersedekah. Kemudian termasuk di antara amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran. Dan dimaklumi bahwasanya bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran. Nah, dan Jibril di bulan Ramadan itu setiap malam, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini dan hadis yang lainnya, setiap malam beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Quran. Nah, itu berbeda di luar Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya betapa urgen, betapa penting kita memperhatikan yang namanya Al-Quran. Nah, dan kita mendapatkan sejumlah asar, sejumlah riwayat dari para as-salaf, baik itu dari kalangan as-sahabah ataupun at-tabi'in, sampai kepada tabi'ut tabi'in, hatta kepada al-a'immah alladzina ja'u min ba'dihim, sampai kepada para imam, para ulama yang datang setelah mereka. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam 2 hari. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran sehari, sekali dalam 3 hari, sekali dalam 4 hari, dan seterusnya. Bahkan ada yang mengkhatamkan Al-Quran tiap malam. Ini menunjukkan perhatian mereka terhadap Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Nah, khususnya di bulan Ramadan. Dan di antara hal yang sangat dianjurkan terkait dengan masalah Al-Quran adalah kita mentadabburinya,
mentadabburi makna dan kandungannya, memahami makna-makna yang terdapat di balik lafaz dan kandungan Al-Quran tersebut. Dan ini adalah maksud dan tujuan diturunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Shad ayat ke-29, Kitabun anzalnahu ilaik. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Mubarakun. Kitab ini mengandung keberkahan. Liyadabbaru ayatihi. Tujuannya diturunkan agar ditadabburi ayat-ayatnya. Mentadabburi adalah fahmul ma'ani, memahami, mengetahui, mengilmui makna dan kandungannya. Naam. Wa yatadzakkaru ulul albab. Dan juga sebagai peringatan untuk mereka yang disifati dengan ulul albab. Ini maksud dan tujuan diturunkan Al-Quran, ditadabburi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela mereka yang berpaling dari bertadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ataukah hati mereka ini terkunci? Dan ibadah yang paling agung di antara ibadah sunat, seperti yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam Jami' al-Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, wa min a'zam ma yataqarrabu bihi ila Allah ta'ala minan nawafili kasratu tilawatil Qur'an. Dan di antara bentuk pendekatan diri kepada Allah yang paling agung, di antara bentuk ibadah yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala, minan nawafili, dari ibadah sunnat, adalah kasratu tilawatil Qur'an, memperbanyak membaca Al-Quran, wasima'uhu, mendengarkannya, bitafakkurin wa tadabburin wa tafahhumin, dengan bertafakkur, dengan tadabbur, dan dengan tafahum, dengan memahami. Ini salah satu di antara bentuk ibadah yang agung. Olehnya sekali lagi, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, manfaatkan waktu kita di bulan Ramadan, khususnya di siang hari, bahkan termasuk di malam hari, dengan banyak membaca Al-Quran, mengkhatamkannya. Dan jangan kita juga lupa untuk mentadabburi, memahami makna dan kandungannya. Sebab dengan hal tersebut Al-Quran diturunkan, dan dengan itu kita bisa mengamalkan apa yang menjadi pokok-pokok kandungan daripada Al-Quran. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga, sebagaimana diisyaratkan di dalam hadits yang dijadikan dalil di sini, bahwasanya belajar Al-Quran itu hendaknya belajar langsung atau talaqi, bukan dengan otodidak, bukan dengan cara otodidak sendiri-sendiri. Ambil Al-Quran, belajari sendiri, baik cara bacanya, makhrajnya, sifatnya, kemudian makna dan kandungannya. Tidak ada pembimbing, tidak ada gurunya, tidak ada ustadznya. Ini metode yang keliru, dan itu bukan metode yang dicontohkan oleh salafun as-salih. Hadits ini menunjukkan bahwasanya talaqi. Kenapa? Sebab Jibril datang mengajarkan Al-Quran kepada Nabi. Padahal Nabi, beliau adalah orang Arab, dan bahasa yang digunakan dalam Al-Quran adalah bahasa Arab. Bersamaan dengan itu,
Jibril mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil langsung ilmu tersebut. Iya. Maka kita nasihatkan kepada siapapun dari kalangan penuntut ilmu, iya, hendaknya ketika mengambil ilmu itu dengan talaki, dengan mengambil langsung kepada seorang guru, bukan dengan belajar sendiri, memahami sendiri, yang hasilnya kemudian membuahkan, ya, membuahkan pendapat-pendapat yang aneh dan nyeleneh yang tidak ada salafnya. Ya, pendapat-pendapat aneh dan nyeleneh yang tidak ada salafnya atau pendahulunya. Nah, terlebih kita berada di masa atau di zaman yang penuh dengan fitnah, ya, penuh dengan fitnah. Semua memposisikan dirinya sebagai, ya, sebagai orang yang nampak paham dan mengetahui agama. Ya. Nah, maka ambillah Al-Quran, ya, langsung kepada, ya, kepada seorang ustadz, kepada seorang syekh, kepada seorang guru, sebagaimana dicontohkan oleh pendahulu kita yang saleh. Demikian pula para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mengambilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula sampai generasi setelahnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada, iya, para a'immah atau para ulama yang ada di zaman kita ini. Tidak ada yang otodidak, tidak ada yang belajar sendiri, ya, kemudian bikin kesimpulan-kesimpulan sendiri yang aneh. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang ketujuh, dan di sini afwan disebutkan wasaili a'malil bir, dan juga, iya, semua amalan-amalan kebaikan yang bisa kita lakukan, ya, termasuk amalan kebaikan yang bisa kita lakukan jemaah sekalian, ya, khususnya di siang hari di bulan Ramadan. Dan ini sebenarnya yang menjadikan ibadah puasa kita memiliki mendapatkan ganjaran atau pahala, iya, lebih dibandingkan mereka yang tidak melakukannya. Iya, apa itu? Iya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadits Mu'ad bin Anas al-Juhani, iya, radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya rajulan sa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang bertanya kepada Nabi. Dia bertanya kepada Nabi tentang ibadah yang paling besar pahalanya. Ya, dan ini salah satu lifestyle dan paradigmanya para sahabat. Mereka senantiasa bertanya kepada Nabi ibadah yang terbaik, salat yang terbaik, jihad yang terbaik, ya, bukan bagaimana, ya, sekedar melakukan ibadah tersebut, tidak. Tapi mereka senantiasa mencari mana yang paling terbaiknya, mana sedekah yang terbaik, ya. Kemudian berdakwah mana berdakwah yang terbaik, berjihad mana jihad yang terbaik, puasa mana puasa yang terbaik. Demikian yang kita dapatkan. Iya. Mereka juga senantiasa bertanya tentang mana amalan yang paling Allah cintai, mana yang amalan yang paling besar pahalanya, dan seterusnya. Ini gaya hidupnya para sahabat, para salafun saleh. Nah, maka laki-laki itu datang kepada Nabi bertanya, di antara pertanyaannya, ayyul jihadi a'zam ajran? Jihad apa yang paling besar pahalanya? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya, aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran. Jihad yang paling besar pahalanya adalah jihad yang ketika dia berjihad, dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka kembali dia bertanya kepada Nabi, ayyus shaimina a'zamu ajran? Siapakah di antara orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya? Siapakah di antara orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya? Maka kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran. Yaitu orang yang berpuasa yang ketika dia berpuasa dia benar-benar banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini di sini dimaksudkan dengan banyak berzikir, banyak mengingat Allah, ya, dengan zikir-zikir yang mutlak, yang tidak terikat dengan waktu, tempat, dan keadaan.
Walaupun di sana juga diketahui ada zikir-zikir yang bentuknya muqayyad. Ya, ada yang terikat dengan jumlah, ada yang terikat dengan waktu dan tempat. Seperti misalnya zikir pagi dan petang. Ya. Ini muqayyad. Nah, dan juga di antara zikir pagi dan petang itu ada yang dibaca 1 kali, ada yang dibaca 3 kali, ada yang dibaca 10 kali. Ini juga bentuknya muqayyad. Ya, tidak boleh ya kita mengada-ada dalam masalah itu. Nah, dan zikir yang lain yang semisal dengan itu yang bentuknya atau sifatnya muqayyad. Adapun yang mutlak maka jangan dibatasi. Ya, jangan dibatasi, silahkan. Ada yang ingin berzikir dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, tidak usah dibatasi dengan sekian kali. Tapi dibatasi dengan sesuai kemampuan dan dilandasi dengan keikhlasan. Nah, ini yang mutlak. Dan ini adalah orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya. Dari sini memberikan isyarat kepada kita bahwa mereka ini yang berpuasa itu hendaknya mengisi hari-harinya di siang hari di bulan Ramadan dengan hal-hal yang bernilai ibadah. Ya, dengan hal-hal yang bernilai ibadah, bernilai pahala. Ya, dan jangan mengisinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak mendatangkan manfaat di dunia, tidak ada maslahatnya untuk kehidupan dunia, terlebih tidak ada maslahat untuk kehidupan akhirat. Dan terlebih lagi, ya, jangan mengisi ya di siang hari, di hari-hari ketika kita berpuasa dengan hal-hal yang berbau maksiat dan dosa. Seperti yang biasa kita saksikan dari sebahagian saudara kita kaum muslimin, ya, bahwasanya mereka ini ada yang nonton televisi mulai pagi sampai dengan sore, ya, yang dimaklumi bahwasanya apa yang dinonton tersebut, ya, tentunya banyak mengandung mudarat, ya, banyak mengandung mudarat mulai dari musik, lagu, memperlihatkan aurat wanita, ikhtilat dan seterusnya, ya. Nah, jadi, ya, dia berpuasa tapi dia tidak bisa mempuasakan kedua matanya. Waliyadzubillahi min dzalik. Ya. Dan ini yang kita khawatirkan masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya sekedar lapar dan haus. Waliyadzubillahi min dzalik. Maka, ya, hindari hal-hal yang, ya, hal-hal yang seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau memang kita letih, kita capek dan seterusnya dari beramal, silahkan kita tidur. Ya, silahkan kita beristirahat. 6. Dan kalau niatannya tidur itu untuk menguatkannya beribadah nanti waktu malam, maka tidurnya itu bernilai ibadah. Ya, kalau niatannya ia tidur di siang hari, ya, di bulan Ramadan ketika ia sedang puasa adalah untuk menguatkan nanti dia beribadah, ya, di malam hari, maka tidurnya ini bernilai ibadah. Tetapi jangan kita katakan secara mutlak bahwasanya tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Belum tentu. Ya, belum tentu. Itu harus sesuai dengan, ya, sesuai dengan niatan apa yang melandasi tidurnya tersebut. Ya. Lalu bagaimana dengan katanya ada hadits yang mengatakan demikian? Ya, ini haditsnya tidak benar. Ya, haditsnya tidak benar. Dan itu telah ditegaskan oleh para ulama ahli hadits. Hadits itu tidak benar. Ya, haditsnya sama sekali tidak sahih. Nah, haditsnya sama sekali tidak sahih. Iya. Nah, tidur di siang hari di bulan Ramadan, khususnya ketika berpuasa, ini bisa bernilai ibadah kalau niatannya seperti tadi. Atau niatan minimal dia tidur untuk menghindari yang namanya hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, atau untuk menghindari potensi terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Maka dia tidur. Ini juga bernilai ibadah. Ya, jadi bukan semata-mata ada orang tidur langsung dikatakan dia ini sedang ibadah. Dan mereka yang tidur ini,
Ya, dengan niatan seperti itu tolong diperhatikan terkait dengan waktu-waktu sholat. Jangan sampai dia pun kebablasan tidur dan kemudian waktu zuhur dan asar itu berlalu. Ya. Dan biasanya seperti ini juga, itu mereka mengisi malam-malamnya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, malamnya mereka begadang, akhirnya siangnya pun tertidur. Iya, wal iyadu billahi min dzalik. Ya, hasilnya ya nampak bahwasanya ya kaum muslimin ketika itu bisa dianggap sebagai orang yang malas. Ya, kerjanya cuma tidur, asal puasa kerjanya cuma tidur. Nah, asal masuk malam tidak tidur malah begadang. Ya. Alasannya malah elegan. Niatnya untuk membangunkan orang makan sahur dan seterusnya. Niatnya bagus, ya. Nah, tetapi ya, niat ini perlu dilandasi dengan cara pelaksanaan yang benar dan tidak mengorbankan kewajiban. Ya, seperti sholat subuh dan seterusnya. Ya, dan yang lain-lainnya. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh adalah al-ijtihadu fi salatil lail, wabil akhassi fil ashril awakhir min Ramadan. Ya. Yang ketujuh di sini adalah bersungguh-sungguh untuk melaksanakan salat malam. Ya. Dan salat malam di bulan Ramadan itu dimaklumi itu bernama salatut tarawih. Ya, dari kata tarwihah. Kenapa dikatakan demikian? Sebab dahulu, ya biasanya setelah selesai 4 rakaat, ya istirahat dulu. Ya, setelah istirahat baru lanjut 4 rakaat lagi. Nah, makanya disebut dengan tarwihah. Nah, kemudian terlebih lagi, ya qiyamul lail ini, ya lebih ditingkatkan intensitasnya. Ya, termasuk ditingkatkan ya kuantitasnya. Ya, adalah ketika di 10 akhir Ramadan. Mengapa demikian? Sebagaimana disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anhuma, ya beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Bahwasanya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 akhir Ramadan, maka beliau syadda mi'zarahu, ya. Beliau mengikat kencang kain sarung beliau. Ya, ini kinayah, ya. Bukan maksudnya mengikat kencang kain sarung itu kain sarungnya membuat orang sakit dan seterusnya, tidak. Tapi maksudnya sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, iya, beliau itu tidak berhubungan dengan istri beliau. Ya. Beliau tidak berhubungan dengan istri beliau, karena hendak fokus melakukan ibadah. Ya. Biasanya 10 akhir Ramadan Nabi iktikaf. Ya, Nabi iktikaf. Ya, padahal Nabi punya istri yang banyak. Beliau tetap iktikaf. Ya. Maka lebih-lebih mereka yang mungkin belum punya istri kok tidak iktikaf. Ya. Nah, wahya lailahu, dihidupkan malam-malamnya. Ya. Seandainya bisa jemaah sekalian, bukannya tidak bisa ya, tapi seandainya tidak mendatangkan mudarat bagi kita di siang hari, ya tidak usah tidur di 10 akhir Ramadan tersebut. Sebab di 10 akhir Ramadan tersebut, ya, dimaklumi ada salah satu malam disebut dengan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, yang khairun min alfi syahr. Ya. Yang nilai malam tersebut lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Itu cuma ada sekali setahun. Dan itu cuma ada di bulan Ramadan. Dan itu cuma ada di 10 akhir Ramadan. Ya, tidak ada waktu yang lain. Ya, nilai ibadah yang kita lakukan di malam tersebut, ya, lebih baik dibandingkan ibadah yang sama yang kita lakukan selama 83 tahun lebih. Iya. Tidak ada yang menjamin kita bisa mencapai usia 83 tahun lebih. Tapi ini karunia dari Allah. Ya, wa ahya lailahu, hidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Wa ayqadha ahlahu. Ya. Nabi membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya, bukan cuma diri beliau saja yang melakukan ibadah. Ya.
Ini ya, hadits dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dan Imamul Muslim. Wal umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa saja yang menegakkan qiyam Ramadan didandasi dengan keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. 6. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian poin yang ke-8 adalah al-i'timar bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, umratu fi Ramadan ta'dilu hajjah. Ya. 6. Yaitu kalau kita bisa melakukan umrah di bulan Ramadan. Nah, dan umrah di bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ya bagikan atau sama dengan berhaji. Ya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Hanya saya jemaah sekalian, kita di masa saat ini, di masa lockdown, ya, disebabkan pandemi COVID-19 yang dimaklumi, ya, banyak negara-negara yang menerapkan lockdown, termasuk negara tujuan untuk pelaksanaan umrah dan haji, yaitu Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi. Sehingga bisa kita pastikan bahwa aktivitas ibadah umrah mungkin tidak bisa kita laksanakan. Ya. Dan kita juga khawatir jangan sampai pelaksanaan ibadah haji di tahun 1441 Hijriah ini juga itu mungkin tidak terlaksana. Nah, tapi kalau memang Allah berikan karunia dan Allah mengangkat wabah pandemi ini, kita bisa melaksanakan umrah, iya, maka silahkan laksanakan umrah. Iya. Yang kadang kita celah, ya, kadang kita ingatkan, iya, untuk melakukan ibadah umrah itu biayanya tidak terlalu banyak. Iya. Tapi ada orang, ya, dia mampu beli mobil, dia mampu beli apa dan seterusnya yang jauh lebih mahal dibandingkan biaya umrah. Ya. Padahal semuanya itu yang dia beli, ya, belum tentu, bahkan kebanyakan bisa memberatkan dia pada hari kemudian. Adapun yang digunakan untuk beribadah, iya, itulah bekalnya tatkala menghadap kepada Allah pada hari kemudian. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-9, qauluhu inni shaim liman syatamahu. Iya. Nah, yaitu di antara yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa, yaitu tidak melayani ketika ada orang yang mengajaknya untuk ribut. Ya, tidak melayani. Ya, baik itu mereka yang mengajak untuk ribut, bertengkar, ya, berdebat dan seterusnya. Ya. Ya, dia katakan, maaf, saya sedang puasa. Ya, kepada orang, termasuk orang yang mencela dan mengejeknya. Ya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, di dunia nyata maupun dunia maya. Iya. Di dunia nyata dimaklumi, dunia maya, iya, di media sosial dan di mana saja. Iya, ada yang mencela, ada yang menghujat, ada yang mengkritik, ya. Nah, maka tidak usah dilayani. Ya, tidak usah dilayani. Jemaah sekalian, Anda posting kebaikan pasti ada yang tidak senang. Anda posting kejelekan pasti ada juga yang tidak senang. Ya. Dan memang kita memposting sesuatu bukan untuk menyenangkan orang lain, ya, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kebaikan. Ya. Adapun kritikan dari orang lain, ya, sanggahan dari orang lain, kalau memang itu bernilai ilmiah, ya, maka ucapkan jazakumullahu khairan. Ya. Selain daripada itu, tidak usah berdebat, tidak usah dilayani dan seterusnya. Nah, ucapkan bahwasanya saya sedang berpuasa. Ini wazalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhaf fa in sabbahu ahadun aw qatalah falyaqul inni mar'um shaimun. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian berada pada hari kalian berpuasa, maka tidak usah dia melakukan rafas, ya, baik itu pornografi, porno aksi, wala yaskab, tidak usah dia teriak-teriak, ya, seperti orang yang biasa teriak di pasar. Fa in sabbahu ahadun, ada yang mencelanya, mencacinya, ya, atau ada yang mengundangnya untuk bertengkar dan ribut dan seterusnya, ya, na'am, maka katakan padanya, inni mar'um shaim, maaf, saya sedang berpuasa.
Ini untuk menjaga kualitas daripada ibadah puasa yang kita laksanakan. Ya, ingat, secara fikih, kalau kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, secara fikih puasa kita sudah sah. Ya. Tapi ingat bahwasanya kita berpuasa tidak hanya sekedar menahan dari makan, minum dan semua yang membatalkannya. Kita berpuasa untuk meraih pahala di sisi Allah. Ya, dan untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjauhkan diri kita dari segala yang bisa mengantarkan kepada maksiat dan dosa, dan apa-apa yang menjadi penyerunya. Maka tinggalkan hal tersebut jemaah sekalian, sehingga ibadah kita betul-betul ibadah puasa kita betul-betul ibadah puasa yang berkualitas. Ini poin yang pertama di bab yang ketiga ini terkait dengan hal-hal yang dianjurkan bagi mereka yang sedang berpuasa. Nah, dan saya kira sampai di sini jemaah sekalian, sesi yang ke-12 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk dapat berpuasa di bulan Ramadan dan berpuasa dengan puasa yang baik, puasa yang berkualitas, puasa yang dengannya mengantarkan kita kepada hamba-hamba yang al-muttaqun, sebagaimana maksud, tujuan dan hikmah daripada ibadah puasa itu sendiri. Saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari sisi kami. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.